Halo teman-teman, kembali lagi di channel Seperka21. Kali ini kita nggak melakukan cover karena lagu sudah menipis. Sekarang kita cuma ngobrol-ngobrol biasa aja tentang gimana pertama kali kita belajar main gitar. Dan di belakang yang rekamnya ada Jordi, shout out to Jordi. Yang pertama kita akan bahas gimana proses awal untuk bermain gitar. Ingat, ini bukan channel tutorial. Jadi ini cuman sharing pengalaman aja. Gimana awal saya atau kalian mulai belajar untuk bermain gitar. Kalau saya memberikan contoh yang baik, silakan dicontoh. Kalau tidak, ya nggak usah. Jadi yang pertama, tahu kenapa kalian mau bermain gitar itu. Kalian harus tahu apa motivasi kalian. Kenapa kalian ingin belajar main gitar. Apakah kalian karena suka maksudnya suka dengan gitar, atau mungkin kalian mengidolai satu gitaris, atau mungkin kalian mencari cewek. Itu motivasi pertama, karena motivasi itu penting. Kalau saya dulu karena saya dulu awal SD itu main drum, jadi nggak bisa gitar. Maksudnya kunci dasar tahu, cuman untuk mainin enggak sih itu SD. Jadi awal saya pemain drum, nanti saya sertain fotonya. Lalu saya termotivasi gara-gara sama mungkin waktu itu ngelihat Tom DeLonge dari Blink, ada Billy Joe Armstrong juga. Dan waktu itu pas sekali album Black Market Love keluar. Jadi itu ada di salah satu track dari Superman Is Dead, itu judul lagu Lady Rose. Itu Jering yang main gitarnya, jadi keren lah kita lihat. Jadi saya termotivasi untuk belajar main gitar di sana tuh. Jadi motivasi itu buat kalian yang mau belajar pertama kali, mau belajar gitar, motivasi kalian harus ada. Untuk kenapa kalian harus bertanya dalam diri, ngapain aku belajar untuk bermain gitar, kayak gitu. Untuk yang kedua, setelah motivasi tadi, kalian juga memang harus konsisten. Apapun itu kegiatan kalian, memang harus dikonsistenkan. Gitaris yang sekarang kalian lihat hebat, itu pasti ngalamin proses ini juga. Nggak serta-merta segala-segalanya itu instan. Gitaris-gitaris yang kalian lihat sekarang itu pasti berproses sama seperti kalian sekarang nih yang mau coba main gitar. Jadi itu konsisten sangat penting dalam permainan gitar, apapun itu. Dalam setiap berkegiatan, setiap pembelajaran, konsisten dan jangan cepat nyerah. Untuk yang ketiga, itu yang pasti kalian harus punya alatnya. Jangan kebelet untuk beli juga. Kalau misalnya ada teman yang punya, mungkin bisa dipinjam. Setelah kalian punya alatnya, untuk pemula tuh saya saranin gitar klasik, karena dia besar. Neck pegangannya itu besar, jadi tangan kalian tuh bakal gampang lah untuk pelajaran kunci atau apapun itu. Setelah kalian udah punya alatnya, entah meminjam atau beli, yang perlu teman-teman lakukan adalah otomatis belajar kunci dasar dari gitar itu. Mungkin saya akan sedikit praktek lah gimana saya dulu belajar gitar. Jadi yang pertama, saat teman-teman punya gitar pertama kali, tanamin dalam diri teman-teman kalau jangan langsung belajar ke lagu. Jangan langsung mikir saya baru bisa 2 kunci misalnya, saya akan ngambil lagu ini. Itu mungkin cara yang bagus, tapi menurut saya nggak bagus untuk kelanjutan teman-teman. Jadi misalnya gini, teman-teman udah hafal 3 kunci G, G, D, C misalnya, dan teman-teman mungkin dapatin lagu kayak misalnya lagunya Salon Seven, Melihat Tawamu, misalnya kayak gitu. Jadi kuncinya kan itu aja. Nanti teman-teman kedepannya gara-gara baru bisa 1 lagu, untuk ke depan-depan itu jadi teman-teman malas untuk ngulik lagi misalnya gitar, karena teman-teman merasa sudah bisa
jangan cepat berpuas diri. Jadi mending saran saya untuk pertama pelajarin semua kunci dasar. Ada G, ada D, ada G pertamanya tadi, ada D, ada C, ada F, ada A minor, ada A biasa, habis itu ada D minor, B. Jadi itu teman-teman harus pelajarin dulu kunci-kunci dasar semuanya. Dimana pasti teman-teman tuh akan gimana ya, lambat untuk mindahin jari ke jari yang lainnya. Jadi kayak misalnya C ke G, teman-teman pasti lambat kan. Jadi itu udah maksudnya jadi di sana tuh teman-teman berproses dan otak kita tuh berusaha buat menghafal kegiatan jari kita yang di tempat tadi. Misalnya kayak C ke G, itu nanti teman-teman bisa cepat kok kalau teman-teman mau ngulik di sana. Kalau saya sih belajarnya dulu nggak langsung ke lagu, jadi belajar kunci dasar kayak C, G, D atau apa B. Jadi untuk setiap kunci yang saya hafal tuh saya pindahin aja dulu. Saya pindahin kayak G ke D. Maksudnya tuh biarpun kedengarannya ngawur kayak gini kedengarannya. Pasti kayak gitu lambatnya pas kita pertama kali belajar gitar. Jadi itu nanti kelama-lamaan kita bakal hafal kok untuk tempat jari dan skala kita mindahinnya. Jadi kalau teman-teman udah hafal, teman-teman belajar lagu tuh enak. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngelihat ke gitarnya. Jadi teman-teman bisa fokus ke notnya atau liriknya yang dimana teman-teman nyontek di buku kah atau di internet kah. Kalau saya sih story itu aja. Kalau untuk melodi nanti kita buat di salah satu video. Ini juga penting untuk dibahas. Jadi setelah teman-teman belajar itu, mungkin teman-teman ada yang merasa nggak sanggup atau ini buang-buang waktu atau aku nggak bakal bisa tuh. Itu udah teman-teman syarat yang tahap kedua tadi, yang konsisten itu udah teman-teman lingkari. Jadi yang perlu teman-teman catat, ini prosesnya nggak cepat, ini lama, tapi kalau teman-teman mau pasti bisa. Dan juga ada beberapa hal dalam bermain musik ini kan seni. Jadi teman-teman mungkin ada yang belajar bersama temannya, mungkin pada saat itu bermain gitar samaan sama temannya, nanti teman-teman berpikir kok dia cepat bisa. Nah ini yang bakal kita bahas. Sini ada bakat dan tidak berbakat. Kalau tidak berbakat itu belum tentu tidak bisa. Cuman kalau yang berbakat itu dia sedikit aja belajar dia langsung bisa, itu berbakat. Mungkin kayak ada orang yang sama-sama kalian belajar menggambar, dia cepat bisanya, mungkin dia bakatnya di gambar. Itu sama karena itu seni, bidangnya ini seni. Jadi teman kalian ada yang sama istilahnya sekelas lah sama kalian dalam belajar bermain gitar, tapi mereka duluan bisa atau mereka duluan jago lah. Itu jangan nyerah. Cara ngelawan orang yang berbakat adalah dengan konsisten dan latihan. Itu pasti kalian bisa juga. Cuman nanti kalian baru tidak dibilang berbakat di musik, jangan nyerah. Saya teman kalian yang berbakat jago, kalian masih di bawah, kalian menyerah ya selesai. Tapi kalau kalian lawan pakai waktu, pakai masih konsisten dalam melakukan permainan gitar atau belajar bermain gitar, pertama pasti menurut saya pasti oke, karena dari awal saya juga merasa nggak berbakat dalam bermusik. Tapi seiring waktu berjalan, karena saya konsisten atau mungkin gara-gara pengalaman,
pengalaman saya pernah jadi pemain bass, saya pernah jadi pemain drum, dan sekarang saya jadi gitaris dan vokal dalam band indie lah di Bali, band saya. Jadi itu masalah perjalanan aja lah. Kalau masalah bakat dan minat, kalau misalnya masalah bakat itu cukup rumit untuk dijelasin. Intinya kalau menurut saya pakai ngelawan bakat itu adalah latihan dan konsisten dalam melakukan itu. Bakat tuh bisa dicari kalau menurut saya sih. Jadi kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau ingat ini bukan video tutorial. Jadi kalau teman-teman yang ngomong, kok gitu gini ya caranya, itu cara saya, itu proses saya dulu. Jadi kalau teman-teman mau sharing pengalaman teman-teman, bisa sharing atau buat channel YouTube sendiri, jangan kesini karena channel ini hanya untuk berbagi ilmu aja. Saya nggak peduli komentar. Sekali lagi ini bukan tutorial untuk ngajarin kalian biar bisa bermain gitar. Ini lebih sekedar sharing pengalaman. Mungkin kalau teman-teman coba atau teman-teman nyaman dengan apa yang saya lakukan dulu saat berproses main gitar, silahkan tiru. Kalau jelek, teman-teman berasa mungkin bisa kayak gitu ya, jangan. Ini nggak ada paksaan, kita sharing. Jadi kalau teman-teman berhasil dengan metode saya, it's good. Kalau gagal dan teman-teman coba metode lain berhasil, sharing juga ke teman-teman yang lain yang belajar main gitar. Itu lebih bermanfaat daripada komen-komen nggak jelas. Jadi terima kasih udah ngobrol sama saya. See you.